Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Addictivity. Kembali lagi di konten saya Addictivity dan hari ini saya ditemani oleh salah satu talent yang dulunya adalah sebenarnya bukan pemenang tapi salah satu talent atau peserta di akhirnya aku menemukanmu challenge. Akhirnya aku menemukanmu challenge yang pemenangnya sebenarnya cuma satu orang. Cuman karena saya tertarik dengan lagunya, kenapa enggak gitu? Saya produksi dan apa itu bunyi? Dan akhirnya kita produksi walaupun nunggu lama banget. Di samping saya sekarang ada Denny Arfian. Selamat pagi, apa? siang, malam. Iya. Ini soalnya disiarinnya kan nggak jelas kapan gitu. Bisa jadi juga nggak akan disiarin deh. Kalau gue nggak suka, tolong dulu. Nggak tayang deh. Dan hari ini kan, gue nggak perlu basa-basi lah ya. Apa kabar segala macam. Kan dari tadi gitu. Ini kenapa laptop gue pegang karena pertanyaan gue berat-berat. Aduh. Ya gitu. Jadi kita baru selesai syuting video klip dan settingannya seperti ini. Teman-teman yang kalian lihat seperti inilah di belakang gitu. Dan jujur sama gue, ya. Kamu mau rilis ini karena ingin terkenal dan kaya, atau karena jiwamu akan sakit kalau lagu ini tidak dikeluarkan? Jujur. Ingin bahagia, Mas. Nggak ada pilihannya? Nggak ada. Ingin bahagia. Kan gue cuma mau nanya, gue cuma nanya bahwa lu pengen terkenal dan kaya atau jiwamu sakit kalau lagu ini tidak dikeluarkan? Kalau pilihan itu jelas sakit sih, Mas. Kalau nggak dikeluarin. Kenapa? Lu ceritain, kenapa harus keluar lagu ini? Bentuk cinta, Mas. Cinta sama siapa? Pesan. Lagu ini kan personal buat istri kan. Kadang aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Kalau aku bisa bikin lagu ya kenapa kan? Bikin. Gitu. Makanya ya sebahagia, sakit juga kalau nggak keluar. Makanya sekarang sampai proses detik ini aja bahagia banget. Jadi lu bahagia. Nggak mikirin yang kaya, nggak mikirin terkenal itu. Mikirnya di titik ini aja bahagia banget. Udah, itu aja. Jadi ini buat sang istri sebenarnya. Iya. Makanya lu sakit kalau ingin nggak keluar. Iya. Nah itu jawabannya dong. Mana sih? Jadi pancing dong. Oke. Kamu bukan remaja lagi kan? Iya. Bukan Gen Z, bukan apa gitu kan? Bukan kayak gue juga. Kalau gue kan Gen Z kalau gue. Iya. Kalau single ini gagal di pasaran, kamu masih punya nyali nggak untuk nulis lagu kedua atau berhenti? Nulis. Kenapa? Gagal nih di pasaran. Ya. Harapanmu Ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Tetap nulis, Mas. Karena yang nemuin aku sampai sini juga karena gagalin banyak, Mas. Gitu. Kalau dihitung 20 tahun loh, Mas, aku nulis lagu. Gitu? Ya baru ini. Baru ini yang apa? Yang profesional. Iya loh, Mas, 10 tahun. Jadi tetap Bikin nulis. lagi. Tetap 20 tahun aja dilewatin. Apakah lu akan bisa bikin lagu seindah lagu yang sekarang kita take, kita bikin video klipnya? Bisa. Bisa. Karena ada Mas Adi. Kok gua? Gitu loh. Kan sekarang mentor cinta yang kamu rasakan dengan istrimu waktu pertama ketemu dengan hari ini itu membuat karya-karya kita agak jadi berbeda. Nah, perasaannya masih sama apa enggak nanti nih? Bertambah, Mas. Bertambah ya? Nah, anak kan? Iya, kan depan kamera lu bilang bertambah. Ya enggak lah, Mas. Bertambah. Oke. Bahaya kalau gue terusin. Terjadi huru hara. Jadi gimana? Lu bakal berdiri dengan karakter lu sendiri atau berlindung di balik nama besar seseorang? Berdiri dengan karakter sendiri, pastinya. Karena event ini, karena akhirnya aku menemukanmu ini, kan aku dikembalikan ke karakter pertama main musik malah, Mas. Sip. Iya. Oke, kita cepet-cepet aja ya. Gue yang bikin lambat sebenarnya. Iya. Oke, sebagai penulis lagu, seberapa banyak topeng yang kamu lepas? Apakah lirik ini 100% kisah hidupmu atau cuma biar terdengar puitis? Anjis, gue aja nggak tahu pertanyaan ini. Lagu ini kan dulunya
Luis ya Mas ya, Nah, lagu untuk istri. Luis Milla, pelatih tim sepak bola. Lagu untuk istri, Oh, Mas. iya, Yang oke, bikin panjang siap, dia ya. Siap. Nah itu bener-bener tulus sama itu. Aku tuh cuma kayak mana yang ngomong sama istriku saat dia tanya, kok aku nggak dibikinin lagu? Jadilah lagu Luis, karena aku nggak bisa ngomong. Ini lu bikinnya waktu udah menikah atau? Sudah menikah. Oh, sudah 2017. menikah. Kayaknya sudah menikah. Berarti ini nggak pakai topeng ya, bener-bener Iya ya? Mas, Gitu. ditanyain loh, katanya bisa bikin lagu, kok aku nggak dibikinin ya? Akhirnya jadi lagu ini, udah sesederhana itu Mas, nggak ditambah-tambahin. Tapi saat berubah menjadi istimewa ini, pasti kan ya Mas Adi lah itu yang harus jawab. Nggak saya. Ya, kebetulan saya yang bikin judul lagunya. Tapi nanti aja tuh gue jawab ya. Oke, next. Saya gue sudah produseri banyak lagu. Coba yakinkan saya, di detik keberapa pendengar akan meneteskan air mata saat dengar suara atau lirik di lagu ini? Kalau detiknya nggak tahu ya Mas, tapi aku liriknya tahu. Oke, detiknya aja. Liriknya aja. Aku takut tak sempurna, tak cukup layak menggambarkan rasa, karena kau terlalu istimewa. Aku takut tak sempurna, tak cukup layak menggambarkan rasa, karena kau terlalu istimewa. Asik. Saya juga tertarik lagu itu pas. Karena itu kan. Oke, kita butuh 2 tahun sejak challenge ini. Lama deh. Iya. Buat rilis gitu. Gue minta maaf. Iya Mas. Tapi ya banyak kendala kita. Iya lah. Soalnya kita kan bukan produser hebat, tidak punya duit. Iya. Maafkan kami, pemirsa ya. Gitu. Yang penting mah semangat berkarya terus. Ya, ikuti konten reaksi. Oh salah. Kita butuh 2 tahun. Apa ketakutan terbesarmu yang berhasil kamu bunuh selama masa penantian tersebut? Jadi tidak gampang loh. Iya. Tidak gampang. Lu nunggu 2 tahun. Iya, Gua harus keluarin Fahmi dulu, Gisra, baru lu dengan segala kendala yang kita punya. Sampai titik ini kan. Iya. Apa yang ditanya dia jadinya? Jadi apa yang berhasil kamu bunuh? Kesepianmu kah, rasa penantianmu kah, atau bagaimana gitu? Sampai 2 tahun ini bisa kamu lewatin dengan sabar. Ini 2025, kita ketemu 2024, 2 tahun Mas. Hampir 2 tahun ya? 2 tahun. Ayo, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Ini pertanyaan agak dibesar-besarkan sedikit Iya ya, sih. supaya Berat ya pertanyaan. gitu. Yang ku nungguin ini, aku udah 20 tahun nungguinnya Mas. Masa nunggu 2 tahun lagi kamu? Asik. Jawaban lu kayak politisi. Maksudnya 20 tahun yang nunggu, bagaimana sih rasanya diproduksi secara profesional, musik gitu kan. Terus kan lihat teman-teman, lihat Fahmi duluan, lihat Gisra juga, oh begitu bentuknya, lihat BNS dan segala macam. Ada hal berarti yang suatu hal yang sangat baik untuk aku tunggu. Nah, lu pernah merasa kecewa, tapi jujur, lu pernah merasa kecewa nggak sih dengan penantian yang begitu lama sampai gua ketok palu, oke Denny, lu recording dan lu rilis. Kalau usia, Nggak apa-apa, ngomong sama gua. Kalau usia aku 10 tahun lalu, terus pasti kecewa. Apaan ini gitu Mas. Tapi karena sudah 10 tahun maju usianya, so wise itu lah Mas. Seneng lihat talent muda kayak Fahmi, seneng lihat Gisra gitu. Seneng banget jadi bagian angkatan itu. Sip, hatur nuhun. Oke. Netizen itu mulutnya tajam, deh. Ya. Gue ngereaksi aja mulut mereka tajam-tajam. Itu saat nanti ada komen, Denny cuman berlindung, Denny cuman beruntung dipilih Adi. Apa jawaban dalam hatimu supaya mentalmu tidak jatuh? Agak berat memang. Iya. Berat. Dalam hati jawabannya itu. Dalam hati. Beruntung. Apa jawaban hatimu supaya mentalmu tidak jatuh? Itu karya Mas. Waktu karya itu dibuat nggak mikirin beruntung atau tidak. Karena jadi kan karya itu benar-benar murni kan waktu kita tulus itu. bikinnya gitu. Iya. Kalau kamu nggak suka ya gitu cuma masalah beda selera. Kita kan aja. juga nggak pernah tahu kapan kita ketemu. Kok gue bisa denger lagu? Iya. Malah gitu, sempat ada momen Mas Adi pengen nyanyi kan. Iya. Itu udah nggak kebayang. Oh iya pemirsa, saya sempat
pengen nyanyiin lagu ini karena jujur, ini juga kejujuran saya bahwa pertama dengar lagu ini dan saya bilang bahwa kok kenapa bukan saya yang nyanyiin, karena jujur aja waktu saya dengar lagu ini berulang-ulang kali saya meneteskan air mata. Nah, Ya gitu, dan saya harap kalian juga bisa menikmatinya nanti. Udahlah nggak usah panjang-panjang, sedih ntar kita. Oke. Dan penyanyi galau di Indonesia itu ribuan. Apa satu hal spesifik yang cuma dimiliki Denny yang tidak dimiliki penyanyi lain di luar sana? aku melewati sekitar 13-15 lagu menulis lagu galau. Dan semua itu bagi aku pelajaran. Dan lalu setelah itu aku nggak pernah nulis lagu galau. Karena bagi aku setiap yang aku tulis adalah doa-doa aku akan bahagia. Aku pribadi akan bahagia. Semoga yang dengerin juga kira-kira gitu sih. Jadi bedanya adalah aku ingin nulis yang bahagia aja sudah. Nah, sebahagia bagaimana mencintai, sebahagia bagaimana berkeluarga, ada dengan hubungan keluarga. Karena keluarga itu aku baca suatu lukisan, ini perlu dikasih tahu nih. Baca suatu tulisan, ada nada tinggi, ada nada rendah. Bentar lagi tuh. Iya, ada nada tinggi, ada nada rendah. Tapi itu adalah lagu yang indah, dan itulah keluarga. Itu di rumah Mas Adi kan? Saya baca masalah itu. Bener kan? Itu hiasan dinding Iya, hiasan dinding itu. Oke, kenapa saya lihat jam dari tadi? Karena kita rental studio, maklum lah produser miskin kayak saya ini nggak sanggup menyewa studio buat 1 hari. Masalahnya full. Ya, bukan gua nggak sanggup. Asik, kembali sombong. Oke, Den. Ya. Buat saya, angka bukan segalanya buat gue. Bagi kamu, Den, apa tolak ukur bahwa lagu istimewa ini, jadi lagu ini judulnya Istimewa, teman-teman ya. Lagu istimewa ini sukses. Apa Siapa sih bikin pertanyaan, Mas? Hah? Siapa sih bikin pertanyaan? AI. Tolak ukur. Emang gue sepintar itu kan? Enggak. Tolak ukur lagu ini sukses. Ada 2 tuh. Apa? Kalau nggak disukai, jadi hujat. Kan sukses. Kalau dihujat, gimana sih? Ya dihujat karena mungkin terlalu lebay mungkin gitu kan. Atau bagi orang terlalu nggak cocok mungkin di era sekarang gitu kan, bisa aja. Tapi tolak ukurnya. Tolak ukur tuh, kalau tolak ukur bahwa lagu istimewa ini sukses. Apa tolak ukurnya? Kalau gue sih bisa jawab itu. Tolak ukurnya? Ya udah gue yang jawab aja. Iya deh. Apa ya tolak ukurnya? Soalnya bagi aku udah sukses, karena, Mas. Gini, sukses itu kan bukan berarti angka, betul. Iya. Sukses itu bukan berarti bahwa harus ada mobil, rumah mewah, ya kan gitu, uang miliaran, punya tambang, kan nggak juga kan gitu ya. Punya ormas. Punya ormas kan nggak gitu, ormas yang dikasih tambang kan nggak juga ya. Potong gitu. Tapi takaran sukses kalau menurut gue deh adalah gue bisa bahagiain 1 orang. Iya. Itu sukses. Gue bisa bahagiain lu, gue bisa bahagiain anak-anak yang ada di sekeliling gue, gitu. Itu takaran sukses buat gue. Jadi lagu kita mau didengar 1 orang pun, 2 orang pun, kalau itu kena di hatinya, bagi gue itu sukses. Dan lu udah kenain lagu lu ke hati gue. Asik. Kenapa gue harus menangis? Iya. Pertanyaan terakhir, gue nggak perlu laptop ini. Dan lu harus jujur. Dari bermusik, seorang Denny, kekurangan terbesar lu apa? Dari bermusik? Ya, entah lu main gitar, entah lu bernyanyi sebagai vokalis, menulis lirik. Jadi lu harus jujur. Karena banyak orang basa-basi di media. Banyak banget orang basa-basi di media. Apa kekurangan di diri lu sebagai musisi? Sangat lama. Ya, setelah lama musisi dan setelah melalui proses rekaman dan segala macam. Memang aku tidak pernah diajarkan atau aku tidak bisa bernyanyi melodis. Tapi aku tahu ada orang yang pernah bilang temukan suaramu. Dan akhirnya ya aku harus mengerti kekuranganku dan aku harus mempertajam kelebihanku dong. Dari sudut penulisan, dari sudut diksi yang akan aku ambil, dari sudut nada yang akan aku mainkan. Itu sih. Kalau lu bilang temukan suaramu, kita nggak bisa menemukan sesuatu itu kalau tidak mencari. Artinya mencari itu adalah latihan. Dan latihan, berusaha memperbaiki diri selalu gitu. Nah, kalau cuman mau menemukan begitu saja, gua rasa kata-kata itu bullshit. Tapi kalau ditambahin dengan gue akan berusaha, gue akan mencari suara gue sendiri dengan gue berlatih,
gue belajar Jam dan segala terbang. macam, dan akhirnya bisa ketemu. Oke, teman-teman, Addictivity semuanya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan sulit saya, bukan Oh. saya sih AI. Saya mah jujur aja lah. Oke, teman-teman, saya berharap kalian bisa menikmati lagu istimewa ini karena memang kebetulan saya memberi judul setelah lagunya tadinya judulnya Louis gitu. Nah, cuma saya pikir tidak universal dan akhirnya saya kasih judul Universal, itu karyanya Denny buat sang istri, dan kalian juga bisa mempersembahkan lagu ini buat orang-orang tercinta kalian. Den, bilang apa ke mereka? Jangan lupa dengerin lagu istimewa di semua DSP dan YouTube Addictivity Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.